Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Setelah Tanyun absen sejenak, dia mengambil napas dalam-dalam dan mulai dengan panik melahap esensi langit dan bumi. Segera Tanyun duduk seperti batu, mencapai keadaan tenang seperti air, melupakan waktu, melupakan segalanya. 3,5 tahun kemudian, di alam Dewa Xingtian, Changsun Xuanqi yang sangat cantik duduk bersila dan berlatih. Pada saat ini, dewa tertinggi Baishi turun dari langit dan mendarat di luar kuil Xingtian. Guru, ada sesuatu yang buruk. Si'er, mengapa kamu begitu panik? Changsun Xuanqi membuka matanya. Dia mengerutkan kening. Apakah kamu tidak membawa juniormu untuk menyerang penghalang kota militer tertinggi? Mengapa kamu kembali? Dewa Baishi berlutut di depan Changsun Xuanqi, dan dalam sekejap dia menangis dan tersedak. Guru, murid ini tidak kompeten. Semua dewa yang pergi ke kota militer tertinggi meninggal. Maaf guru, ini adalah ketidakmampuan murid. Aku tidak dapat melindungi mereka. Mendengar ini, Changsun Xuanqi gemetar dan ledakan kemarahan muncul dari dadanya. Dia berkata dengan tajam, "Katakan padaku, siapa pembunuhnya?" Baishi berkata dengan ekspresi panik. Guru, pembunuhnya adalah Hongming Supreme. Changsun Xuanqi mengerutkan kening dan melebarkan matanya yang indah. Apa katamu? Pembunuhnya adalah Hongming Supreme? Ini tidak mungkin. Hongming Supreme sudah mati setelah reinkarnasi. Bagaimana mungkin Hongming Supreme masih hidup? Kamu bangunlah dan bicara kembali. Setelah Baishi berdiri, dia menyeka air mata dari sudut matanya dan berkata, Guru, ini benar-benar Hongming Supreme. Hongming Supreme adalah Jingyun. Tepatnya, Jingyun adalah nama palsu. Nama aslinya adalah Tanyun. Pada saat itu, ketika kita menyerang penghalang di kota tertinggi, penghalang itu tiba-tiba hancur. Tanyun keluar. Dia menggunakan mata Dewa Hongming untuk mengendalikan kita semua. Kecuali aku dan dewa tertinggi Suiying yang selamat. Semua orang lain mati di hadapan Tanyun yang merupakan Rana Tianxun tingkat 6. Tidak ada yang bisa melawan. Guru, Tanyun adalah Hongming Supreme. Mendengar ini, Changsun Xuanqi berkata dengan tidak percaya. Ternyata Jingyun adalah Tanyun. Jika itu benar, bukankah itu berarti alam dewa Hongming telah diambil kembali olehnya? Setelah itu, Changsun Xuanqi mengerutkan kening. Si'er, mengapa Tanyun tidak menghabisimu dan Suiying? Setelah mendengar ini, Dewa Baishi ragu-ragu untuk berbicara. Apa yang kamu ragukan? Changsun Xuanqi memerintahkan. Cepat bicaralah. Baishi menggigit bibir bawahnya dan melambaikan tangan batu gioknya, memadatkan gambar memori. Dalam gambar, Tanyun berkata kepada Dewa Baishi dan Suiying, jangan khawatir, aku tidak akan menghabisimu. Pergi dan beritahu aku kepada gurumu. Katakan pada mereka, aku Tanyun sudah kembali. Hongming Supreme kembali, cepat atau lambat. Aku akan memenggal kepala leher mereka dan membiarkan mereka merasakan sakitnya bereinkarnasi dan dihancurkan di dunia. Mereka akan membayar rasa sakit yang aku derita. Setengah bulan kemudian di alam Dewa Shiyuan, Dewa leluhur Shiyuan gemetar karena marah dan menghancurkan gelas anggur di tangannya ke tanah. Suiying berpura-pura sedih. Guru, Hongming Supreme dia menghabisi semua juniorku. Kamu harus membebaskan dendam mereka. Iya, guru pasti akan melakukannya. Wajah Dewa leluhur Shiyuan memerah karena marah dan meraung. Sialan, Hongming Supreme, ternyata dia tidak mati. Ketika guru menangkapnya, dia harus dijepit dan ditarik keluar dari tulangnya. Waktu berlalu seperti anak panah. 3 bulan kemudian, Changsun Xuanqi membawa Baishi datang ke alam Dewa Shiyuan. Dewa leluhur Shiyuan dan Changsun Xuanqi duduk saling berhadapan. Dewa tertinggi Suiying berdiri di belakang Dewa leluhur Shiyuan dan Dewa tertinggi Baishi berdiri di belakang Changsun Xuanqi. Aku datang hari ini. Aku memiliki 2 hal untuk didiskusikan denganmu, kata Changsun Xuanqi. Dewa leluhur Xingtian
Tolong bicara, kata dewa leluhur si Yuan. Chang Shun Xuanqi berkata, pertama, Tanyun menguasai alam dewa Hongmeng. Bahkan jika kamu dan aku mengambil tindakan tanpa 30.000 tahun, aku khawatir penghalang tidak bisa ditembus. Selain itu, tidak mungkin bagi kita untuk keluar dan menyerang penghalang alam dewa Hongmeng. Bagaimanapun, iblis dapat kembali kapan saja. Kedua, 3 retakan kehancuran telah muncul di alam dewaku. Aku memperkirakan paling lama 100.000 tahun dan pendeknya 60.000 tahun, alam semesta akan berakhir. Jika kamu ingin mencegah penghancuran besar alam semesta, kamu harus memiliki 3 jantung. Hongmeng Supreme dihabisi bersama oleh kita di masa lalu. Kita telah mencari keberadaan jantung Hongmeng selama ribuan tahun, tetapi tidak pernah menemukannya. Kurasa jantung Hongmeng ada di tangan Tanyun. Mendengar ini, Dewa Leluhur si Yuan mengangguk setuju. Apa yang kamu katakan sangat masuk akal, tetapi iblis sedang mengincar kita. Kita tidak bisa keluar dan menyerang alam dewa Hongmeng. Jika kita pergi untuk menyerang, lalu iblis menerobos alam dewa si Yuan dan alam dewa Xingtian, maka konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Dewa Leluhur Xingtian, karena kamu telah mengemukakan 2 hal ini, aku pikir kamu memiliki rencana. Mata indah Chang Shun Xuanqi berkedip. Aku memiliki 2 strategi, tetapi keduanya memiliki risiko. Mari kita analisis. Ayahku masih tidur, dan diperkirakan akan membutuhkan 30.000 tahun baginya untuk bangun. Setelah bangun, dan mendapatkan kembali kekuatan, diperkirakan akan memakan waktu 20.000 tahun lagi. Artinya total 50.000 tahun. Pada saat itu, kamu dan aku ditambah ayahku akan memiliki 3 orang kuat yang tiada taranya, dan kita akan memiliki 2 pilihan. Pertama, bergabunglah untuk menghancurkan alam semesta luar, dan kemudian menerobos alam dewa Hongmeng dalam satu gerakan, dan mendapatkan jantung Hongmeng. Kedua, kita akan bergandengan tangan untuk menghancurkan alam dewa Hongmeng dalam satu gerakan dan menghabisi Tanyun untuk mendapatkan jantung Hongmeng. Bahkan jika alam dewa si Yuan dan alam dewa Xingtian diterobos oleh iblis, kita akan menghabisi mereka. Mendengar ini, Dewa Leluhur si Yuan berkata, bagaimana dengan strategi yang kedua? Chang Shun Xuanqi berkata, strategi kedua adalah kamu dan aku akan pergi ke alam semesta luar secara langsung untuk berdiskusi dengan Raja Iblis dan bergabung untuk menyerang alam dewa Hongmeng. Setelah alam dewa Hongmeng ditaklukkan, jantung Hongmeng adalah milik kita dan alam dewa Hongmeng milik iblis. Setelah itu, Chang Shun Xuanqi berkata, aku lebih suka bergabung dengan iblis, dan aku pikir Raja Iblis akan setuju. Bagaimanapun, Tanyun menangkap wakil komandan iblis saat itu. Dia adalah satu-satunya cucu dari Raja Iblis. Dewa Leluhur si Yuan merenung sedikit, mengangguk dan berkata, ya, aku lebih cenderung untuk bergabung dengan Raja Iblis. Dewa Shuiying di belakang Dewa Leluhur si Yuan membeku di dalam hatinya. Tidak, aku tidak bisa membiarkan mereka bergabung dengan Raja Iblis. Jika tidak, ayahku akan dalam bahaya. Memikirkan hal ini, Dewa tertinggi Shuiying berkata dengan cemas, Guru, murid berpikir bahwa sama sekali tidak mungkin untuk bergabung dengan Raja Iblis. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dewa Leluhur si Yuan mengerutkan kening. Mengapa? Dewa Leluhur si Yuan menyayangi Shuiying dan dia berkata lagi, Xiaoying, jika kamu memiliki pendapat yang berbeda, kamu sebaiknya mengatakannya. Chang Shun Xuanqi juga setuju. Di hati Chang Shun Xuanqi, Shuiying tidak hanya sangat berbakat, tetapi juga cerdas dan memiliki strategi yang mendalam. Dewa tertinggi Shuiying berkata, Guru dan Dewa Leluhur Xingtian, ada 3 alasan mengapa aku tidak setuju untuk bergabung dengan iblis. Pertama, ayah Dewa Leluhur Xingtian akan bangun dalam 30.000 tahun lagi. Selain itu, diperkirakan dia akan mendapatkan kembali kekuatannya dalam 20.000 tahun. Saat ini, Hongmeng Supreme hanyalah Tianzun tingkat 6. Bahkan jika dia diberikan 50.000 tahun, dia mungkin tidak dapat mengembalikan kekuatan puncaknya yang dulu. Bahkan jika dia pulih, dia hanya ranah Supreme dan kekuatannya jauh dari milikmu. Kamu sama sekali tidak takut padanya. Bahkan jika 50.000 tahun kemudian, Tanyun tidak hanya mendapatkan kembali kekuatan tertinggi sebelumnya, tetapi juga dipromosikan menjadi Dewa Leluhur. Guru, Dewa Leluhur Xingtian, dan ayahnya. Bagaimana mungkin kalian bertiga takut pada Tanyun? Selain itu, dalam 50.000 tahun, Guru dan Dewa Leluhur Xingtian,
kalian berdua mungkin menembus ranah baru. Begitu salah satu dari kalian berdua menerobos. Bukankah mudah untuk menghabisi Tanyun? Mendengar ini, Chang Sun Suan Ki mengangguk dan berkata, "Ya, masuk akal, kamu bisa melanjutkan." Sui Ying berkata lagi, "Kedua, iblis pada dasarnya ganas dan tindakan mereka berubah-ubah, jadi mereka sama sekali tidak dapat dipercaya. Jika Tanyun pergi ke alam semesta luar selangkah lebih maju, mengembalikan wakil komandan yang ditangkap, dan menebak bahwa kamu ingin bergabung dengan Raja Iblis, maka Tanyun akan mengancam menggunakan nyawa cucu Raja Iblis, Guru dan Dewa Lur Sing Tian. Jika Tanyun benar-benar melakukan ini, apakah menurutmu Raja Iblis masih akan bersekutu denganmu? Pada saat itu, jika Raja Iblis berpura-pura bersekutu denganmu dan akibatnya tiba-tiba menyerangmu, konsekuensinya akan menjadi bencana." Mendengar kata-kata itu, Dewa Lur Siwan mengangguk. "Masuk akal, Xiao Ying, kamu terus berbicara." Murid mematuhi perintah. Dewa tertinggi Sui Ying berkata, "Ketiga, alasan aku tidak setuju aliansi dengan iblis adalah karena iblis telah menghabisi banyak makhluk di alam Dewa Siyuan dan alam Dewa Sing Tian. Tanyun jauh dari mampu bersaing denganmu. Dia mungkin besar akan bergabung dengan iblis. Mungkin sudah mencapai kesepakatan dengan Raja Iblis." Menggabungkan alasan di atas, murid merasa bahwa kita tidak boleh membentuk aliansi dengan Raja Iblis. Dalam pandangan seorang murid, kalian harus mundur dan berkultivasi, berusaha untuk menerobos ranah baru dalam 50.000 tahun. Pada saat itu, kita akan menghancurkan alam Dewa Hongmeng dalam satu gerakan dan mendapatkan jantung Hongmeng. Ini adalah kebijakan yang bijaksana dan tidak ada risiko. Mendengar itu, Dewa Leluhur Siwan mengambil napas dalam-dalam, menatap Chang Sun Suan Ki dan berkata, "Aku pikir Xiao Ying benar. Bagaimana menurutmu?" Chang Sun Suan Ki mengerutkan keningnya dan berkata, "Aku juga memikirkan apa yang dikatakan Xiao Ying. Tetapi aku selalu berpikir bahwa Tanyun tidak dapat diberi begitu banyak waktu untuk tumbuh dewasa. Jika kita tidak menerobos ranah dalam 50.000 tahun, tetapi Tanyun telah dipromosikan menjadi dewa leluhur, maka kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jangan lupa, alasan mengapa kita bisa menghabisinya saat itu adalah karena dia terluka parah oleh Raja Iblis." Setelah mendengarkan, Dewa Leluhur Siwan mengangguk. "Ya, kamu benar. Semuanya untuk jaga-jaga." Guru dan senior Dewa Leluhur Sing Tian, Sui Ying berkata, "Kalian tidak perlu khawatir tentang itu. Bahkan jika Tanyun dipromosikan menjadi Dewa Leluhur 50.000 tahun kemudian, kita dapat memikirkan banyak cara saat itu. Tidak terlambat untuk membentuk aliansi dengan Raja Iblis. Misalnya, pada saat itu, kamu akan menyelinap ke alam semesta luar dan berpura-pura menjadi Tanyun, menghabisi komandan iblis dan menyalahkan Tanyun. Raja Iblis melihat bahwa putra kesayangannya sudah mati. Mungkin dia akan mengambil inisiatif untuk bergabung denganmu." Setelah mendengar ini, Dewa Leluhur Siwan tersenyum dan berkata, "Ya, Xiao Ying benar. Tampaknya kita yang berlebihan. Mari kita putuskan seperti ini, bekerja keras untuk berkultivasi, dan di masa depan, aku akan memasuki alam Dewa Hongmeng dalam satu gerakan dan menghabisinya." Mendengar itu, Chang Sun Suan Ki berkata, "Aku juga terlalu banyak berpikir. Jika kamu berkata demikian, mari kita buat keputusan seperti itu." Mendengarkan kata-kata dari dua dewa leluhur, Sui Ying senang. Dewa Leluhur Siwan berkata lagi, "Untuk saat ini, aku tidak akan mengirim siapapun untuk menyerang alam Dewa Hongmeng." Chang Sun Suan Ki yang mengangguk sedikit bangkit dan berkata, "Kalau begitu, aku akan pergi." Dewa Leluhur Siwan mengirim pergi Chang Sun Suan Ki. Memikirkan para murid yang dihabisi oleh Tanyun, dia agak menua. "Tanyun, tunggu Dewa Leluhur ini." Mata Dewa Leluhur Siwan yang keruh dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. "Dewa leluhur ini bisa menghabisimu di masa lalu, maka di masa depan juga sama." Sementara di alam Dewa Hongmeng, di lantai 36 pagoda, Tanyun duduk bersila, masih melap esensi ilahi dan bumi. Waktu seperti anak panah, 1,36 miliar tahun telah berlalu di pagoda. Tanyun telah dipromosikan menjadi Rana Tianxun tingkat ke-7. Setelah 1,4 miliar tahun lagi, memasuki Tianxun tingkat 8. Tanyun menghabiskan 1, miliar tahun dan melangkah ke tingkat 9. Kemudian, Tanyun masuk ke dalam meditasi dan mulai mengolah tubuh tirani Hongmeng tingkat 26.
butuh 40 juta tahun untuk akhirnya menyelesaikan kultivasi tahap puncak tingkat 26 yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan artefak tinggi tingkat ke-11 dengan tangan kosong. Jika dia memadatkan armor Dewa Hongmeng, kekuatannya dapat meningkat tajam, menghancurkan artefak dewa transformasi manusia dengan tangan kosong. Tanyun membuka matanya, dan matanya mengungkapkan harapan yang dalam. Ketika aku dipromosikan menjadi dewa transformasi manusia, armor Dewa Hongmeng dapat ditingkatkan ke armor mulia Hongmeng. Pada saat itu, kekuatannya dapat sangat meningkat. Menahan kegembiraannya, Tanyun menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata dan mulai mundur dan berlatih. Waktu di pagoda, 2 miliar tahun telah berlalu. Tanyun yang sedang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya, dan mata bintangnya menunjukkan kilau yang bersemangat. Akhirnya, dia menyentuh penghalang ranah dewa transformasi manusia. Tanyun tersenyum puas. Retreat ini, aku telah menghabiskan 6,3 miliar tahun di pagoda. Artinya, 17.260 tahun telah berlalu di dunia luar. Diperkirakan akan ada setidaknya 43.000 tahun sebelum alam semesta runtuh. Cukup bagiku untuk melampaui puncak masa lalu dan dipromosikan menjadi dewa leluhur. Tanyun tahu bahwa tidak ada tingkat kecil setelah dipromosikan ke dewa transformasi manusia. Di masa lalu, ia berkultivasi ke tingkat supreme. Ia memiliki pemahaman mendalam tentang dewa transformasi manusia. Mengandalkan wawasan yang telah dia kembangkan di masa lalu, dia sangat yakin bahwa dia akan mampu menembus ranah setelah 20.000 tahun. Oke guys, sampai sini dulu dan waduh, lagi kejar-kejaran ranah ya. Ya gimana lagi teman-teman, kehancuran alam semesta sudah dekat dan mau nggak mau harus ngepush ini ya, ngepush ranah. Oke, sebelum video berakhir Min mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.